Sekarang kita masuk pada hikmah ke-14. Ke-13 tadi sudah kemana? Hidup mesin, cahaya, berangkat, masuk ke hadrat Allah, faham rahasia. Nah, menyambung paham rahasia, hikmah ke-14. Apa sih yang ada saja di sini? Karpet, keramik, beton, dinding, kusen, kaca, keluar batu, tanah, pohon, naik ke atas awan, naik ke atas lagi bintang, bulan, matahari. Itu sering disebut kainat, kauniyat atau kaun. Di sini ada kawan nggak Pak? Mana kawan pertama? Diri sendiri. Tong wakan nuduh tangkal jamu diri orang heul. Ini kawan. Kawannya juga terbagi-bagi. Kawan sebelah atas, kawan sebelah tengah, kawan sebelah bawah. Semua kawan, ya saya sebut judulnya. Yang ke-14 ini menembus kehadirat Allah melalui benda alam. Tolong diulang. Begitu. Kita baru mengenal kepada Allah itu ibadah. Ibadah diserahkan kepada Allah, dibalas oleh Allah. Di otak kita yang ada baru kerja balas gitu. Bukan ma'rifat, tapi kuli. Ini yang menjadi kurang bernilai. Ya, kalau saya sambungkan dengan obrolan Kang Mus, cuman Kang Mus karena orang berpendidikan tinggi, bahasanya nggak porno, agak dipornokan sedikit. Siapa tahu kegiatan inilah yang nantinya akan menjadi embrio bibit cerahnya Indonesia. Kalimat saya juga agak sopan sedikit, siapa tahu kan. Nyebut ini pasti bisi lain lah. Bisi lain. Tapi ini ngali gambaran nama bangun rekinya. Bangun rekinya. Sebab ketika dimasukkan ke nasional masuk. Dibicarakan di TNI masuk. Disampaikan kepada para pembuat keputusan negara masuk. Ke gubernur masuk. Apalagi ke bupati. Al-kaun, kenal kaun ya? Udah kenal kaun? Ada kaun ada? Mana? Yang kedua apa? Yang di sini aja yang ada apa? Tihang, lah. Apalagi? Dinding, karpet, kusen, batu, kaca, jam, speaker, muk, botol, HP, kopiah, pakaian, ya semuanya. Apa itu? Keluar yuk sedikit, keluar pakai dugaan aja. Di belakang ada apa? Kolam, ikan, air, rumput, pohon. Apalagi? Itu apa itu? Naik ke atas yuk terus. Di sana ada apa? Awan. Sana lagi bintang, bulan, matahari. Apa itu? Kesana lagi ada langit. Ada langit dalam arti samain, angkasa. Anzala minas sama imaan, itu angkasa. Angkasa itu yang dimaksud air adalah awan. Awan di bawah pesawat. Kalau khalaqas sab'a samawat, 7 lapis langit, itu langit yang ditembus oleh Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Bedakan ya antara langit bimakna atmosfer dan langit bimakna sab'a samawat. Beda itu, beda. Awas jangan keliru. Jangan keliru. Itu pun kaon. Neraka sudah ada. Surga beda dari malaikat, jin, setan. Itu apa?
Tak gitu. Bea kawan euy. Bea kawan tapi kulluhu semua kawan zulmatun kegelapan. Ini terang menurut lampu, tapi ini gelap menurut hakikat. Dinding ini gelap, karpet ini gelap, pohon gelap, batu gelap, apapun gelap. Kegelapan disebutnya. Lampu sendiri gelap. Sebab yang dimaksud nur bukan cahaya yang ini. Wa innama anarahu. Pakai innama lo. Sesungguhnya. Kang Romli mana jangan Romli? Sagaranten. Bantu di dia nyempot bae maneh. Tadi bantuan. Wah. Bantuan mang macakeun teh jeung Kang Tantan capeun teh. Kang Hasan mana? Di Dario. Sukan deui Kang Hasan, Kang Romli, Kang Yandi mana? Ih, ai maneh lain di Dario teh tadi. Kumaha pantugas maneh teh maturan Bapak. Lain nyarekan ieu mah. Keur nyereng. Di Dario di lu. Bantuan batur capek. Di kamari geus ditangtukeun. Asisten saya adalah kamu-kamu. Teu gampang asisten anak-anak tidak kudu bisa ngalogat tuh. Ngalogat hikam lain barang gampang. Belah dia. Ya, jangan rubah lagi ya. Sampai selesai kamu bersama saya di sini. Ragenah nitah. Ini santri-santri kami termasuk kelas-kelas jadi. Sanggupun alpiyah hikam jamul jawame kudul juman al. Bukan tadi itu saranggupan sabarogaeun santri para santri sabaroga. Ya. Baik. Dikenalan teh wa teh macana. Wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi. Semua kawan baru dianggap bercahaya, tidak kegelapan. Awas ini harus hati-hati ngomong. Seimbang ilmu tauhid, mantek, munadzarah harus seimbang. Tigiclek seeutik bisa salah ngomong. Bisa dibaledogan ku jelema, bisa diporo ulama. Ini makanya hikam banyak yang tidak berani membahas. Sering-sering hikam ini ngabahasna sakarepna, hikamna kakidul pembahasan kakaler. Saya tidak mau begitu. Semua kawan gelap dia. Gelap bukan berarti tidak terang. Tapi gelap menurut pohodai tadi ngomong deh. Hakikat. Gelap menurut wa innama anarahu, dan pastinya baru menyinari terhadap kaun ini zuhurul haqqi fihi, dohirna Allah dina eta makhluk. Dalam Asmaul Husna ada az-zahiru al-batinu. Kalau saya tanya, ini telunjuk apa bukan? Terlihat apa tidak? Dohir apa batin? Saya masukkan ke ketek saya. Dohir apa batin? Sebut. Hebat. Kalau dohir tidak batin. Kalau batin. Kalau batin. Kalau zahir, kenapa Anda mengatakan kalau zahir tidak batin, kalau batin tidak zahir, telunjuk saya ini? Kenapa? Karena ini makhluk. Ad-diddan la yajtami'an. Dua yang berlawanan tidak bisa berkumpul di makhluk. Laisa kamitslihi syai'.
Khalik tidak seperti makhluk. Allah tidak seperti makhluk. Allah terlihat nggak dengan mata ini? Dohir apa batin? Batin. Yakin Allah batin? Yakin? Yakin Allah batin? Dohir tidak? Dohir tidak? Apakah terlihat oleh mata saudara? Kunaon atuh maka disebut dohir? Dohir menurut basiroh. Ngomong. Ini bukan pekerjaan mudah nih, menjelaskan ini. Sebab saya ingin Anda jadi orang arif billah. Marifat. Oh. Jadi Allah itu dohir batin. Dohir batin. Berlawanan tidak dohir dan batin? Bisakah yang berlawanan bersatu? Pada siapa? Al-Zahiru yang disebutkan melihat Allah lain neuleuh ku mata ieu. Bukan melihat Allah ngaburinya yang ngolepat. Ini yang jadi fitnah di kalangan torikot, di kalangan tasawuf. Sudah saya contohkan tadi siang. Si Ujang boga pamajikan ngaranna teh si Iis nyieun taplak dijieun tina benang uwo si Iis maot ti heula. Si Ujang melihat taplak, apa kata si Ujang? Mama gahe Iis heg mama heg. Kata si Ujang. Kata anaknya, Bapak gila iya. Karena taplak disebut mama. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Karena kalau si anak melihat taplak ya taplak. Tapi kalau bapaknya melihat taplak, ingat yang membuatnya, yaitu maka dia sebut Iis, mama. Tiang ini dari beton. Beton itu dari apa aja? Semen. Besi itu dari apa? Dari biji besi, pasir biji besi. Biji besi adanya di mana? Dari tanah. Tanah dari apa? Nur Muhammad. Jangan ragu-ragu. Kelompok saudara kita yang pengikut Wahabi, dia menganggap Nur Muhammad adalah syirik. Silakan saja, silakan saja. Saya tidak akan terpengaruh. Bicara Wahabi adalah bicara Inggris. Bicara Inggris adalah bicara the seven pillar of wisdom. Bagaimana kerjasama antara Inggris bersama pemberontak di Arab. Nih, seven pillars of wisdom, the triumph. Siapa dia? Lawrence. Ini orang Inggris ini, non Muslim dia, tapi bisa menyusup ke Arab dan membuat strategi, 7 strategi menghancurkan Arab. Bekerja sama dengan para pemberontak yang sedang hidup hari ini di Arab adalah pemberontak. Nih, dia ahli militer, ahli strategi. Mun aya nyaram kunut jeung macam-macam itu dari kelompok ini sebenarnya. Sejuta kali nganggap bener make Quran, make hadis, keur saya mau terpengaruh, aing mah nyaho mimitina karuhun sia. Bukan cuma nyuri kunut, bukan cuma nyuri tahi usoli, bukan cuma membuangnya gitu-gitu. Seperti lah apa jajan kiai besar kok mempersoalkan soal kunut. Kunut menurut Anda mungkin cuma urusan kecil, tapi saya mau nanya, berapa harga bendera? Berapa harga bendera nu sedeng? 20.000 perak. Ketika Anda ada dalam sebuah tanah benderanya merah putih, Anda membangun di situ. Bendera Anda dicabut oleh orang lain, Anda marah atau tidak?
Tapi 20.000 kudu teu ngambek, lain banerana taneuhna. Kunut itu putusan MUI. Kunut itu bendera. Orang yang meninggalkan kunut bukan karena ikut madhab Hanafi, tetapi karena antip, dia pengikut Wahabi, dia adalah sedang membongkar Islam. Dia buang kewalian, dia buang yang sebutkan tarekat, dia buang tasawuf dan lain-lain. Nih kitab Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Bukan hanya membuang kunut, membunuh ratusan ribu umat Islam, termasuk menggorok berapa ribu ulama yang tidak mau sepaham dengan ini. Karena ini konspirasi bekerja sama dengan luar Islam. Lain heureui ajengan jajan mempertahankan NU ahli sunnah. Sebab saya tahu betul sejarahnya yang memasok senjata dan bermacam-macam Inggris karena kepentingan minyak. Karena kepentingan ini bukan pemahaman sempit saya, bukan. Saya tidak membentur mereka. Saya persilahkan mereka berpemikiran seperti itu. Tapi yang belum terbawa jangan terbawa-bawa. Bahaya itu. Mereka menyebut tarekat musyrik. Tekago menyebut tarekatnya musyrik. Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Mereka membunuh semuanya, termasuk para ulama yang tidak sepaham. Buku ini buku tentang Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional 8 Majelis Ulama Indonesia. Di dalamnya ada pemikiran orsinil dari saya tentang gerakan nasional pengamalan ajaran Islam. Mereka sulit disadarkan, tidak akan mau kembali, Pak. Sebab mereka sudah didoktrin bahwa selain kamu adalah musyrik. Karena itu bunuh saja. Dibunuh. Banyak, biarlah saya tidak terlalu panjang lebar bicara soal ini. Justru tasawuf paling dibenci oleh mereka. Kitab hikam ini kitab haram bagi mereka. Najis. Sebab ini merusak akidah menurut mereka. Termasuk bicara Nur Muhammad di dalam Barzanji. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bahasa Inggrisnya, now, how can the necessity of such a noble personality and claim him to word this word? Ayalah nu kitu ku teh mah di dieu. Hek fotokopi heula meh balik. Ngarah mawa burdah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Di mana Pajajian? Di Singapura. Kalau saya diundang ke sana suka cari apa karya mereka. Nu paling handap eta mah bahasa Sukabumi. Rekumaha butuhna jungjunan kana dunia lamun teu aya anjeunna ieu dunya moal aya. Bumi tidak akan ada kalau tidak ada Nur Muhammad. Yakini itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Nur Jamalillah nyebutna. Naon cenah? Nur keindahan Allah. Allahu nurus samawat. Tuh, ti Allah jadi naon? Tina zat Allah jadi naon? Nur Allah jadi naon? Nur Muhammad jadi naon? Kalau Anda ikut ESQ-nya Pak Ari Ginanjar, Anda mengenal istilah Big Bang. Big Bang adalah ledakan besar. Ledakan besar menurut teori ilmu pengetahuan, kalau menurut ilmu salaf itulah Nur Muhammad menjadi makhluk. Sudah diraba berapa umurnya? Kurang lebih baru 15 miliar tahun. 15 miliar tahun, artinya 1.500 juta tahun. Ini HQ, ini gedung 165. Kok Pajajian tahu saya tuh Pak Haji Mahfudin dan kawan-kawan adalah peserta eksekutif. Bahkan secara tidak formal saya mendapatkan tugas dari Pak Ari. Kang, panuhun alumni-alumni saya dibina oleh Akang, kata beliau bersama Pak Wahfi. Pak Ari. Baik hadirin. Big Bang. Big Bang adalah kalau menurut ilmu santri salaf
Nur Muhammad menjadi semua jadi nyambung teu tina taplak kasih Iis tadi nyambung ya taplak teh menang saha maka taplak disebut enak ya tihang make pasir tina taneuh tina Nur Muhammad tina Nur Jamalillah Allahu Allah dalam kalbu tihang make besi tina pasir besi tina taneuh tina Nur Muhammad tina Nur Jamalillah Allahu Allah kitu nu disebutkeun ningali Allah teh kitu nu disebutkeun dohirna Allah teh bukan Allah dohir ngagaya bag ngaburinya bukan gitu jadi Allah dohir jangan minta lebih dohir daripada ini bagaimana yang disebutkan Allah dohir kia cukup jangan minta lebih saya ulang Allah dohir mana buktinya dohir tak gitu kalau ditanya bagaimana dohirnya Allah begini ini dohirnya Allah jangan minta lebih dari ini minta ledakan bisa cara Yahudi Bani Israel mana Allah teh yang nanya beledak sekali paeh 70.000 pantat teh holok jelema jangan minta lebih dari ini cukup dari ini sudah cukup cek Allah geus dibelen ku aing mata fi khalqillahi min tafawut tidak ada tafawut sudah tertib bebenangan ya balik tina grog geus bisa nenyo naon maneh teh ayeuna mah euy teu wani ngomong sia kadek-dek tong ragu-ragu hareupeun rois cu penanggung jawab lembaga bidang ini saya pakai jabatan bukan sedang sombong sedang bertanggung jawab mulai nu nyalahkeun sadunya ngomong kieu sadun nyalahkeun saya perumus nasional nu ngarumuskeun di Pekalongan ieu jelemana wah hayo he iraha Allah rek dohir pukung geus ulah jadi jelema tolol segini ini sudah dohir sudah cukup segini cek Allah syukur jejen hong cek urang bakeko Gusti kapangi eta Gusti kapangi cek malaikat oh. Kalau pakai bahasa beloon hayo henenangan pangeran menang eleh ku Bilal mana Tuhanmu ahad jabret ahad Bilal teu masantren teu naon teu ngaji hikam teu alumni Abu Sofyan alumni Abu Jahal alumni kafir gerot logojo boga iman bangsa kitu ai urang Islam ti orok ngamang keneh wae amin kaifa yasruku isal kawan kulluhu dulma semua kawan dulma gelap air gelap segalanya gelap wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi eta eces baru dianggap dia bercahaya dengan nur Allah kalau Anda tahu dohir al-haq Allah teu kudu dohir bijil ngelol kikuk tidak harus keluar cahaya bukan sudah cukup seperti melihat taplak alias melihat si Iis lain taplak teh si Iis bujuran tuh taplak mah taplak we paham ya awas hati-hati ini akidah yang benar mun akidah teu kieu teu bener geus gitu tegas saja kumaha deui atuh benerna kira-kira pendengar sulit menerima omongan dari saudara tong ngomong nu kieu kumaha atuh Anda saja merasakan keberadaan Allah
Rasakan oleh diri sendiri. Ngomong nges ngerasakan encan, ini yang repot. Ya, rasakan dulu oleh sendiri. Jangan banyak ngomong di depan orang. Tungtungna ngomong bekik akhlak teu ecreuh. Orang yang sudah menembus ini akan berupaya memperbaiki akhlak. Saya orang yang belum berakhlak baik, tapi minimal jelema goreng aku goreng sih. Urang gitu yuk. Paman ro'al kaona. Siapa orang yang melihat kawan? Apakah saudara melihat kawan? Adakah kawan pada diri Anda? Mana? Ayah kawan ayah? Tihang kawan? Tanggal jagong? Sirsak? Tanggal duren? Jukut? Paman ro'al kawan. Mata orang neuleuh kawan. Walam yashhadhu bihi. Tapi dia tidak menyaksikan Allah di dalam kawan itu. Au indahu bisi teu bisa didinya gigireunana atuh. Au qablahu bisi teu nyaho gigireunana memehna atuh cara tadi dipopay kana Nur Muhammad. Can ka hati keneh au badahu atuh. Atawa ieu teh engke teh rajat poe kiamat balik deui les. Balik ke aslina. Faqad awazahu wujudul anwar. Wujuda. Wujudul anwar. Tak kitu ucu bantuan abah kumanehnya. Dipengparkeun tina ayana cahaya. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif. Ia terhalang, tidak mendapatkan matahari ma'rifat. Bisah bil asar, terhalang ku mega tatapakan, terhalang ku mega makhluk. Kitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa cing kapangih Gusti. Sakitu teh geus kapangih, geus. Maneh geus tembus pandang. Geus ru'yatullah itu. Sudah melihat Allah itu. Kitabnya Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani ada bab khusus ru'yatullah. Melihat Allah. Tong ragu-ragu. Si ragu-ragu sok debat saya. Tidak sisi mana Anda mereka debatkan. Nges tarima. Tinggal ngarasakeun. Temuskeun. Tembus ke dalam kalbu menjadi akhlak. Ingat aturan. Cek Allah kudu kieu, cek Allah ulah kieu, cek Allah kudu kieu. Itu bukti orang makrifat, bukan sekedar pengetahuan makrifat, tetapi kelakuan keluar tina syariat, zindik dia. Zindik dia, aliran sesat dia, harus dibubarkan dia. Siapa yang membubarkan pakem atas fatwa Pak Jejer sebagai penanggung jawab, sebagai Rais Jamiah Thariqah, sebagai ketua umum Majelis Ulama kalau di Sukabumi. Alhamdulillah. Aduh, tas ucing-ucingan capek euy. Tas susumputan. Hong tahong. Bakekok tah. Menembus kehadirat Allah melalui benda-benda alam. Kalimat inti al-kaun makhluk. Dulmah gelap yakni tertutup tidak tembus kepada Allah. Zuhurul haq, dohirnya Allah. Mata zuhir melihat alam. Mata batin tembus kepada Allah. Kurang mata tak ngomong teh. Mata batin tembus kepada Allah atau batin tembus kepada Allah, begitu maksudnya. Hujibat terhalang. Masalah seorang salik sering mengalami kesulitan menembuskan pandangan dohir ketika melihat alam. Macet di makhluk tidak tembus kepada Allah. Lain kudune ngogaya bag langit muka. Mega leungit, imah laleungitan atau kalian jeung maneh leungit teh. Lieur ngadadaku perkara anu hararese. Enak kitabnya ada. Mau apa lagi? Di sini pentingnya Anda merapat kepada Nahdlatul Ulama. Di Al-Azhar tarekat tong jauh ti NU. Abdi mah henteu aya jeung NU mah tapi sareng MUI, hampura MUI ge nu kieu mah nanyakeunana ka NU. Tiap-tiap lembaga MUI komplit jeung ahli marifat henteu. Loba MUI malahanan di luar ahli sunnah wal jamaah.
Jadi kalau Pak Jejen bagaimana cara bertanyanya? Nggak sulit kalau saya tinggal bertanya kepada ketua MUI. Pak Jejen, cek saya ini bener tuh, cek saya bener tuhnya. MUI geus ngajawab ya. Ketua umum nu ngajawabna. Pentingnya jabatan di situ, Pak. Lain keur ngadeukeutan bupati. Ngaletakan ngenta duit. Oh, ente mah. Kalau MUI sudah begitu, bagaimana NU? Saya tinggal datang kepada Syuriah NU Jawa Barat. Tidak sulit-sulit, saya datang saja kepada saya. Pak Jejen sebagai wakil Rois NU Jawa Barat bertanya, bagaimana tentang amalan kami? Benar, saudara benar, muktabaroh, beres. Wong nanyanya saya, Roisnya saya. Hayo ente malah di tiap kabupaten racek ku ente. Maju Anda jadi pengurus maju. Lain jadi saya mah teu hayang jabatan, da eueuh nu milih ha. Teu hayang eueuh nu milih mah teu laku ha. Kumaha? Bisa tajali apa? Tajali sifat bisa. Da. Cacing tarik nyariosna tong les-lesan gitu. Dina kumaha? Ningal saha? Ku Nabi Muhammad bi'ainil basirah. Jadi yang disebutkan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah kan bayangan orang begini. Maka Nabi Muhammad nepi ka langit kahiji, papanggih jeung para nabi, asup ka Sidratul Muntaha, asup ka Rabb Qabaqosena, deus ka Gusti Allah. Bayangan orang Allah na keur diuk kitunya, Nabi Muhammad silapan hareupeun gitu. Gitu bayangan orang. Gusti abdi dugi, capek abdi teh hoyong ngaleueut Gusti. Cek Gusti ho nginum heula we gitu. Bayangan orang seperti itu karena memang para ulama nggak berani menjelaskan. Jelaskanlah setelah ke Sidrah Muntaha masuk ke alam lahut, Jibril tertinggal. Kenapa Jibril tertinggal? Karena Jibril diciptakan dari nur Jabarut. Jibril nggak berani masuk ke lahut. Kalau Jibril lebat atuh ka dieu, lau adkhaltu khinsiri lah taroktu. Kalau aku masuk ke situ, hancurlah aku. Yang boleh masuk ke situ, ke hadrat Allah, hanya insan, manusia. Jadi insan lebih daripada Jibril sebenarnya. Malaikat teh pelayan tahu. Malaikat teh pelayan ngan belegu ge jelema orang mah cek malaikat pusing aing ngalayanan jelema eta. Kasebeleun di layanan teh kalau kasebeleun hang nyeblok tak diseblok ke tsunami. Jadi bukan masuk sub Nabi Muhammad dituluy lempang, diiring ku para pangiring, tok trek carana film Dinasti Ming menghadap kepada sang kaisar, lain gitu. Karena itu Jibril tidak masuk. Les geus teuing kumaha susah disebutna. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Maka Allah ngawajibkeun ka Nabi Muhammad siga kieu cek Allah teh Muhammad dengekeun aing rek ngomong sia wajib sumuhun. Sudah tidak bisa disebut ya. Jadi dengan mata apa bertemu teuing we teh nyaho teh ka dinya mah. Tibatan orang capek-capek mikiran eta mending nyilu ka dinya. Anda sendiri bisa masuk ke situ. Kapan? Sekarang. Dengan apa? Dzikir khofi. Dzikir khofi itu ibadah nu geus teu kadeteksi ku malaikat. Ai kudu dieceskeun mah. Mun la ilaha illallah babacaan huntuna dituliskeun ku malaikat ganjaranna saanu. Kalau dzikir khofi lepas.
Malaikat geus teu bisa ngadikte. Itu Anda sedang belajar masuk ke laut. Nepi teuing tong di pikiran. Nu power teu nepi asa nepi jadi nenepian. Gusti nu Maha Suci, Gusti naon sia teh borokokok. Jadi tidak ya. Sulit disebut dengan mata mana tos we eta mah kitu. Daripada capek-capek mikiran, eueuh nu ania nyebutkeun katerangan dina dardir dina naon ge. Ya. Sebab Nabi Muhammad sendiri setelah masuk ke alam itu teuing dikumahakeun jasadna ku Allah. Teuing dikumahakeun, teuing utuh keneh jasadna, teuing make nu kumaha, geus teu apal. Ya. Kalaupun nyedek-nyedek teuing nenyokna ku naon ku ain basirah we kitu. Lain ku panon ieu, lamun katempo ku panon ieu Allah aya gaya bagna ke. Jadi mujassimah, jadi Allah jisim, jadi Allah henteu laisa kamitslihi. Jadi Allah hendak yamuhu binafsihi, bisa murtad. Paham? Saya gitu teruskeun. Sok. Yang masih kesulitan masuk ke otak dalam hal ini bertanyalah. Sebab Anda pulang dari sini sudah tidak ada keraguan lagi. Tinggal masuk di pengamalan nanti. Beres? Beres ya? Haha, ieu mah pang seru naik. Di antara 292 mulai seru karena Anda sudah masuk tadi kepada apa? Yafhamu daqo ikol asror. Geus mulai paham karena rahasia sakabeh perkara. Tong rewas mun salira engke. Arek kakulah dere dikir salira teh. Lauk teh ngaronyok. Aya lauk nu sok ngaronyok teh apa Agus eta mah beda deui sok ngaronyok pengobatan mah. Nya terapi eta mah da najan ka jelema belegung ngaronyok semua. Ieu mah lauk ngaronyok, lauk. Tong loba omong, "Heuy teh nyawa urang geus hebat." Eta ulah kitu. Biasa-biasa. Tong heran mun salira. Kalau ngukur hakikat diri kita, Pak, sebenarnya nggak sulit Pak. Ada ayam yang beranak. Kalau ayam beranak didekati orang, bagaimana sikapnya? Ngabintih. Coba tanya ke ayam, "Yam, kunaon menang ngabintih?" Tanya teh careuh. Ayam, kenapa kamu menyerang kami? Mungkin kata ayam, aku kira musang. Tandanya kita belum jadi manusia, tapi dibintihkan ayam. Ini tes ke sini untuk ngetes siapa Anda, tanya kena ke ayam. Jadi murid ayam di nama. Tadi murid naon? Ayeuna nama deui murid naon? Allahu Akbar. Horeng. Cerita sedikit Saya belum buka kitabnya. Yang jelas zaman Nabi Daniel, rajanya raja siapa sih waktu itu? Hah? Halus lah. Nebu. Ya. Tuh gitu lah. Nah, nanya kok nenek tanya hometenya. Tetangga anak teh orang Jawa, pinter budak. Getol. Nebu kat. Oh, Babylon. Biasa kelompok Babylon berarti yang dulunya Dakyanus ya. Dakyanus dengan Ashabul Kahfi. Ya, ini Nebu kat Nezar. Dia sama dengan Fir'aun. Setiap orang yang tidak mempertuhan dirinya, dia bunuh. Cara membunuhnya punya cara tersendiri, yaitu diadukan, diparabkan, kasih ngalapar. Jadi apa? Gladiator apa kalau begitu? Ya semacam gladiator. Ditonton oleh orang banyak, lalu sang raja sorak-sorei, orang sorak-sorei, lain khawatir nih batur digegewek dihakan singa teh kalkah atoh, itu budaya.
Daniel tidak mau beriman pada Raja Dolim yang mengaku Tuhan. Sinubieu teh ngaranna teh. Ya. Tulis gerak, tulis ngarah ka baca ku sararea. Da ana mah can maca macan maca. Tong sok maksakeun dalin Tuhan. Tak kade jadi kiai lah sok mung dibejaan batur. Karena itu judulnya saya bukan guru kan gitu. Belikan masukan. Tapi ai lalakonna mah bangunnya hokeneh ana, hoken bae. Da ana maca kitabna. Daniel dipanggil. Ting make speaker kumaha tah tahu. Perhatian. Pembunuhan melalui dimakan singa akan segera dimulai. Ya. Maka dikeluarkanlah siapa? Orang lain dulu. Orang lain datang ke tengah lapangan terkurung, maka dikeluarkanlah singa buas, singa lapar. Daniel datang. Orang sorak-sorai, ini musuh utama akan habis pada malam ini. Dikeluarkanlah singa lapar. Jauh keneh geus hormat singa, kos asup ka karaton Jogja. Begitu dekat kepada Daniel, dia merunduk. Hormat kepada Nabi Daniel. Hadirin tercengang, sorak-sorai terhenti. Sang raja marah-marah. Goblok singa sia, hakan. Cek singa teu wani ngeluh. Jangan heran, jangankan kepada Nabi, para wali dijaga oleh ular. Kangjeng Maulana Mansur dijaga ku Raden Tempang. Ya. Dia sebenarnya bangsa gaib yang berupa macan. Di makam Raden Jayawiguna tadi Nagrog Kidul, bawana ajengan jajan. Biasa sering terlihat macan. Lain macan biasa. Nah, dulur. Guys, sok kembali ke hikam tadi. Lihat, kenapa si singa ini tidak berani memakan dia? Karena apa? Karena dia tahu nur, cahaya Allah nu aya di dia, cahaya Allah nu aya di ditu. Ketika dikirnya sudah bagus. Urang mah tong ku singa nyobana heueuh bisi dikerekeb, mending ku hayam. Mati-mati ngabintih ke moal matak raja teh. Aduh careuh keneh euy. Panggenah-genahna yang serikeun batur yang serikeun urang. Yang serikeun urang teh euy. Manawi aya careuh di dieu. Oh. Para careuh. Tong amek dan nuker ngawuruk nage monyet. Kiai Haji cek maneh mah rois belak-bek pedut caduk timo bayangkang aing cek urang dieu mah Allahu Akbar biasa. Selesai Pak? Ke-14 sudah paham? Hek ja keureuy we pokona.